Halo Juventini Indonesia, kembali lagi bersama gua Andus Siregar. Di sini gua akan menyampaikan berita terkini seputar Juventus. Sebelum kalian menyaksikan video kali ini, jangan lupa ya guys untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, enjoy this video and happy watching. Duel Juventus versus Napoli batal terlaksana pada Senin dini hari tadi, yang akan dilaksanakan di Allianz Stadium. Skuad Napoli dilarang pergi ke Turin setelah dua pemain mereka, Eljif Elmas dan Zielinski, terpapar COVID-19. Otoritas kesehatan lokal di Campania mengirim peringatan agar skuad asuhan Gennaro Gattuso menjalani isolasi. Juventus tetap kekeh main karena mengacu kepada regulasi Serie A yang menyatakan laga tetap boleh berlanjut jika sebuah tim masih memiliki minimal 13 orang untuk dimainkan. Di Napoli hanya ada 2 orang yang positif terinfeksi, sehingga secara teori mereka masih bisa tampil. Lagi pula Serie A juga menerapkan aturan serupa di pekan-pekan sebelumnya, di mana ada pemain di salah satu tim terinfeksi COVID-19, tetapi liga tetap bergulir. Contohnya seperti AC Milan yang bermain tanpa Ibra di pertandingan sebelumnya. Karena itulah skuad Juventus tetap datang ke stadion. Aturannya mereka menunggu sampai 45 menit setelah jam kick off untuk kemudian dihadiahi kemenangan WO 3-0 karena lawan tak datang ke arena. Namun Napoli bakal mengajukan banding dan permohonan penundaan laga, alih-alih membatalkannya dengan hasil WO karena bukan keinginan mereka sendiri untuk absen di Turin, melainkan atas anjuran otoritas kesehatan. Ada poin yang menyatakan bahwa keputusan dari otoritas kesehatan atau pemerintah bisa mengganti peraturan yang disusun penyelenggara kompetisi. Agnelli pun angkat bicara, jika protokol diubah, kami akan tetap berpegang pada perubahan. Seperti yang telah kami tindak lanjuti hingga sekarang. Saya tunduk pada pihak berwenang, tetapi menurut saya protokolnya dilakukan dengan baik. Kasus positif corona harus ditangani. Suatu hal yang amat merugikan bagi kubu Juventus ya. Terutama buat kalian para fans yang udah menanti-nanti pertandingan antara Juventus versus Napoli ini. Oke, di sini kita akan melanjutkan berita transfer Juventus terkini. Kabar menggembirakan datang dari Federico Chiesa yang selangkah lagi akan bergabung dengan Juventus. Juventus sendiri memboyong Chiesa dengan cara yang sama seperti mendatangkan Morata alias nyicil. Juventus tidak langsung mengeluarkan dana besar melainkan hanya meminjam Chiesa dengan harga sangat minim, yaitu 2 juta euro di tahun pertama. Setelah itu di tahun kedua Juve harus membayar senilai 8 juta euro plus kewajiban membayar 40 juta euro untuk membeli jika salah satu dari 3 kondisi berikut akan terjadi. Yang pertama, Juve diucal dalam 2 tahun. Yang kedua, Chiesa memainkan lebih dari 60% game di kedua tahun tersebut. Yang ketiga, Chiesa mencetak 10 gol dan 10 assist digabungkan dalam 2 musim. Kedatangan Chiesa otomatis menambah lini serang Juventus di sisi winger kanan maupun kiri, yang otomatis Pirlo akan menggunakan 3 pemain depan sekaligus nantinya. Entah itu Ronaldo, Morata, ataupun Kulusevski. Bisa juga Ronaldo akan menjadi penyerang tunggal yang didukung oleh Chiesa maupun Kulusevski di sisi sayap. Ataupun opsi untuk mengistirahatkan Ronaldo di beberapa pertandingan. Tanda kutip, di sini Ronaldo sudah tidak muda lagi ya. Jadi menurut gue dia ini bisa berotasi dengan Dybala ataupun Morata nantinya. Yang gue agak bingung sih nasibnya Bernardeschi. Apa ada kemungkinan dia akan menjadi pelapis Alessandro di posisi bek kiri yang pernah diutarakan oleh Pirlo? Itu pun ia harus bersaing dengan Frabotta yang sementara ini paling siap dimainkan di posisi tersebut. We'll see ya. Untungnya di sini Douglas Costa akan kembali ke Bayern Munchen dengan masa pinjaman 1 tahun setelah Munchen gagal mendapatkan Hudson-Odoi dari Chelsea. Hal itu mengurangi penumpukan pemain di sisi winger, apalagi ditambah Chiesa nantinya. Setelah meminjamkan Rugani ke Rennes, Juventus kembali mengorbankan pemain lokal Italia mereka. Giliran Mattia De Sciglio yang diberitakan akan merapat ke Liga Prancis bersama klub Olympique Lyon dengan status pemain pinjaman selama 1 tahun. Sedangkan untuk Khedira belum ada kejelasan yang pasti apakah Juventus ingin melakukan pemutusan kontrak atau akan menjualnya ke klub lain. Kabar selanjutnya datang dari Moise Kean. Alih-alih Juventus akan mengembalikan mantan striker muda mereka, ternyata tidak mendapatkan hasil positif. Sedangkan Moise Kean dengan mengejutkan resmi bergabung dengan PSG dengan status pinjaman dari Everton. Bisa dipastikan ini semua karena efek kedatangan Chiesa yang selangkah lagi menuju Juventus. Oke, itulah tadi berita terkini dari Juventus yang bisa gue sampaikan. Bagaimana menurut kalian?
menjelang detik-detik akhir penutupan bursa transfer musim ini. Apakah menjadi keputusan yang baik mendatangkan beberapa pemain baru ataupun sebaliknya? Jika kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Thanks for watching. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye bye. Ciao tutti.